Hai, saya adalah Akbar, perencana keuangan. Dalam video kali ini kita akan membahas masalah yang sangat simpel dan pendek-pendek aja deh, nggak usah panjang-panjang. Apa itu? 3 investasi yang sangat menguntungkan. Udah siap ya? Oke, kalau udah siap. Kita akan bahas 3 ini dan ini sangat simpel. Sering banget ditanyakan sama orang ketika datang ketemu saya di acara talk show gitu ya, di live, di panggung, kemudian kalau sekarang versi online, kemudian di acara TV, di acara radio, di media cetak, media elektronik, media online. Banyak sekali pertanyaan, Mas, kira-kira investasi apa sih yang aman dan menguntungkan? Nah, kali ini kita akan bahas dan sebenarnya jawabannya sangat simpel sekali. Karena kenapa? Kita tidak akan membahas produknya. Supaya apa? Supaya kita bisa paham secara holistik keseluruhan mana sih benar-benar yang namanya investasi yang menguntungkan untuk diri kita. Oke? 3 hal. Apa itu? Nomor 1. Ini penting sekali. Yang namanya investasi harus mengalahkan inflasi. Apa yang mengalahkan inflasi? Ya otomatis hasilnya dong, ya kan? Atau returnnya dong, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan adalah inflasi yang mana nih, gitu. Banyak orang suka salah kaprah, berpikir bahwa angka inflasi yang diberikan oleh pemerintah yaitu 3,5%, 4%, 5% itu adalah inflasi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya inflasi itu macam-macam bentuknya. Dan data yang disuguhkan oleh pemerintah itu tidak salah, tapi juga tidak sebenarnya tepat. Karena kenapa? Karena angka 3-5% inflasi yang kita dapat dari pemerintah adalah total dari keseluruhan inflasi. Jadi kalau Anda pengen datang, kamu pengen masuk nih ke websitenya www.bps badanpusatstatistik.go.id, di situ ada banyak macam-macam inflasi yang disatukan, diambil rata-rata. Nah, ada satu inflasi yang berhubungan sangat erat dengan diri kita yang disebut dengan inflasi konsumsi, ya, yaitu inflasi yang kita pakai sehari-hari, misalnya makanlah, konsumsi kan, semua yang kita pakai yang berhubungan dengan diri kita pribadi. Nah, angka itu yang kita harus kalahkan. Nah, kalau diperhatikan, angkanya biasanya double digit atau di atas 10%, bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13%, dengan rata-rata di kisaran antara 10-12%. So, ketika kita bicara produk keuangan, produk investasi, maka kalau target inflasinya adalah inflasi konsumsi yang 10% tadi minimum, maka bunga atau return atau hasil investasi dari produk keuangan Anda harus bisa di atas inflasi tadi. Minimal sama dengan inflasi tadi yang 10% atau 12%. Karena kenapa? Kalau di bawah inflasi konsumsi, artinya uang kita secara value akan turun karena tergerus oleh inflasi. Jadi ingat ya, bukan 3-5%, tapi yang dipakai adalah inflasi konsumsi. Kedua, investasi yang paling menguntungkan adalah apa? Investasi pada diri kita sendiri. Nih. Kemana investasinya? Nih, bukan ke badan, bukan pakaian, bukan jam tangan, saya nggak pakai jam hari ini, ya kan? Tapi ini, ke otak. Investasi ke ini, ke otak, ke diri sendiri, selalu memberikan return tertinggi. Apa yang harus dilakukan? Cobalah untuk terus mengupgrade skill kita, mengambillah kelas-kelas. Sekarang banyak banget kelas online. Ikutin kelas perencana keuangan. Banyak sekali. Kita punya kelas dari yang cuma 2 jam sampai yang 1 hari full, sampai yang 2 hari, 3 hari, bahkan sampai ada yang seminggu. Banyak. Dan itu semua ada sertifikasinya. Kelas yang lain, Anda mau ngambil kelas yang gratisan pakai YouTube bisa, atau Anda mau ngambil kelasan yang sertifikasi, cara pakai internet, cara bikin YouTube channel, cara memasak di YouTube. Banyak sekali kelas-kelas dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Coba ambil yang berbayar supaya kita menghargai juga jeripaya orang yang sudah mengajarkan tadi. Dan biasanya kalau berbayar tuh ada sertifikatnya, karena itu nanti bisa dipakai pada saat kita mau bekerja atau meningkatkan skill kita untuk dapat keterampilan yang baru, atau semata-mata kalau kita mau ganti karir atau nambah karir, itu akan jadi semacam
petanda bahwa kita sudah memenuhi kompetensi dalam karir atau pekerjaan tersebut, gitu ya. So, sekolah, investasi pada diri sendiri itu selalu menghasilkan return yang tinggi. Tapi ada tapinya. Banyak orang sekolah, banyak orang belajar, banyak orang ngambil sertifikasi, tapi kemudian nggak dipraktekkan. Ya, jadi makanya kenapa investasi tersebut pada diri sendiri harus kemudian dipraktekkan supaya apa? Bisa menghasilkan return, bisa menghasilkan income. Saya setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali harus ngambil pendidikan baru dan sekolah baru. Kemudian dari hasil pendidikan yang saya dapat, saya ubah dia menjadi satu kurikulum tertentu dan kemudian saya pakai itu untuk kelas, untuk diajarkan dan lain sebagainya. Ataupun untuk sekedar sebagai konsultan, saya bisa pakai itu untuk membantu perusahaan-perusahaan misalnya. Jadi hasil belajar kita bisa menghasilkan uang. Yang terakhir nomor 3, investasi yang menguntungkan adalah apa? Investasi yang dilakukan. Udah berapa banyak video yang kalian tonton? Ya, udah berapa banyak kelas-kelas online yang kalian tonton? Tapi apa? Hanya sebatas nonton tok. Oh, gini cara bikinnya. Oh, begitu caranya. Oh, kalau mau sukses harus begini, harus begitu. Oh, ini ada 10 step bagaimana cara untuk bisa jadi kaya. Tapi harus dilakukan nggak? Tidak. So, kalau itu nggak dilakukan, artinya apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping, bukan keluar kuping kiri. Masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Nggak pernah lewat di otak, nggak pernah mampir. Karena kenapa? Karena nggak pernah dilakukan. So, jadi investasi yang paling bagus dan menguntungkan adalah apa? Yang dilakukan. Setelah kalian belajar di sini, setelah kalian belajar di YouTube channel saya, setelah kalian ngambil sertifikasi, contohnya di tempat kami, maka yang harus Anda lakukan adalah apa? Anda mulai melakukan apa yang kalian pelajari dari pendidikan dan investasi tadi, ya. So, dengan cara melakukan itu, kita bisa membuat itu bekerja dan diharapkan bisa menghasilkan income. So, simpel sekali kan? 3 hal, 3 investasi yang menguntungkan. Yang paling penting adalah lakukan sekarang. Oke? Setuju? Setuju? Bye.